teman-teman, perkenalkan nama saya Gloria Rosalina Simamora. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah. Dan perkenalkan ini ibu saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elmida Saragi. Saya orang tua dari Gloria Rosalina Simamora. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang India bangkitnya raksasa baru yang berpedoman pada buku ini. Nah, setelah saya membacakan topik ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu, apa yang bisa ibu sampaikan tentang India? Setahu saya, India itu suatu negara yang perkembangannya sangat maju, baik di bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi. Salah satunya di bidang industri perfilman yang sekarang kita tahu disebut dengan Bollywood. Perfilman di India identik dengan memakai perhiasan dan pakaian sari. India termasuk negara yang berpenduduk terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dan kemajuan yang lainnya seperti bangunan-bangunan yang disebut dengan pencakar langit, yang salah satunya di kota yang terbesar sekarang yaitu kota Mumbai. Itu yang saya tahu tentang India. Oh, baiklah, terima kasih kepada penjelasan singkat ibu yang telah ibu berikan mengenai India. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bangkitnya raksasa baru yaitu negara India. Ibu kota India itu adalah New Delhi. Kota terbesar di India terdapat di Mumbai. Mereka juga menggunakan mata uang rupiah. Bentuk pemerintahan negara India yaitu Republik Federal. Nah, berdasarkan bentang alamnya, daerah India itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, daerah pegunungan Himalaya, yang kedua dataran rendah Gangga, dan yang ketiga semenanjung di bagian selatan berupa perbukitan dan juga pegunungan. Selain itu, unsur-unsur perekonomian negara India juga bertumpu pada pertanian. Hasil-hasil pertanian yang mereka hasilkan yaitu kopi, tebu, kapas, teh, dan lain-lain. Selain hasil pertanian, mereka juga kaya akan bahan tambang seperti magnesium, biji besi, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, India itu dulu merupakan negara yang miskin, bahkan terjadi kelaparan di mana-mana. Sekarang, India menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersama dengan Cina. Bahkan diperkirakan di masa depan yang akan datang, India ini akan mampu bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Kemajuan ekonomi India terutama ditopang oleh industri dari teknologi informasi. Di India itu banyak sekali tersedia sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Kemudian banyak perusahaan multinasional atau MNCs yang bergerak di bidang teknologi informasi. Bahkan itu disebut sebagai Silicon India atau Silicon Valley of India. Selain itu, India juga berkembang dari industri otomotifnya, yaitu TVS dan juga Bajaj. Merupakan 2 merek kendaraan bermotor yang sekarang sudah memasuki pasar di Indonesia. Kemajuan India juga tidak terlepas dari liberalisasi ekonomi yang diberlakukan tahun 1991 oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Liberalisasi ini mengakhiri segala monopoli perdagangan negara di berbagai banyak sektor. Selain itu, liberalisasi ini juga mengizinkan investor asing untuk menggeluti bisnis domestik. Selain itu, faktor yang mendukung kemajuan India juga yaitu faktor pendidikan yang menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidang teknologi informasi. Selain itu,
faktor kemajuan dari India juga terdapat di industri perfilman yang bisa kita lihat atau bisa kita tonton di berbagai acara TV di Indonesia, khususnya di Antv. Kita bisa menonton misalkan Chandragupta, Chandra Nandini dan sebagainya. Yang menurut saya kualitas filmnya itu sangat bagus karena bisa membuat emosional penonton itu pecah atau bisa membuat kita masuk dalam film tersebut. Itu merupakan suatu syarat bagi perfilman bahwa film itu merupakan film yang mempunyai kualitas yang bagus. Selain sisi positif dari kemajuan bangsa India, ternyata bangsa India juga merasakan dampak negatif akibat dibangunnya industri-industri yang menghasilkan limbah atau menimbulkan limbah yang akan berdampak bagi manusia, seperti pencemaran lingkungan, polusi di mana-mana dan sebagainya. Selain itu juga masih terdapat masalah-masalah klasik yang terdapat di negara India. Masih banyak masyarakat miskin yang masih tinggal di pedesaan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih. Turn up the